tidak penting, bukannya tidak wajib, tapi tidak penting dihadiri, maka kami tidak hadir. Ya. Saudara Joko Widodo mengadukan dia merasa tercemar dan merasa difitnah, harusnya fokus di situ. Baiklah teman-teman semuanya, kali ini saya akan merespon sebuah video yang lagi viral, lagi hangat ya. Kemarin pada tanggal 3 Juli 2025 itu pihak kepolisian itu menunggu klarifikasi mungkin dari pihak Roy Suryo atau apapun ya. Dan pihak kepolisian itu mengharapkan kehadiran beliau-beliau itu untuk istilahnya untuk klarifikasi ya, dan apapun lah pokoknya. Kali ini kita akan menyaksikan video terbarunya mereka. Apakah mereka datang atau tidak? Seperti apa videonya teman-teman? Kita saksikan bersama ya. Cus. Klarifikasi di tahap penyelidikan itu hari ini, hari Kamis tanggal 3 Juli. Saat ini penyelidik masih menunggu apakah hadir atau tidak ya. Hari Kamis ini ya. Kalau yang kemarin ada 4 saksi yang diundang. Kemarin itu saudara ES, kemudian K, kemudian DH, sama RF, itu kemarin. Itu tidak ada yang hadir. Ya, oke. Itu ditunggu sampai jam berapa Pak? Atau ada konfirmasi dari Roy Suryo apakah? Sementara ini konfirmasi belum diterima oleh penyelidik. Nanti penyelidik masih menunggu. Ya nanti kita update lagi nanti sore ya. Kami siap datang, tapi karena kuasa hukum sudah menemukan bahwa itu sebenarnya tidak. Oh ya teman-teman, dan ini ada Bapak Roy Suryo, yaitu pakar telematika ya teman-teman. Dia mencoba untuk mengklarifikasi apakah mau datang atau tidak. Itu kita saksikan videonya bersama-sama. Yuk cus. Tidak penting, bukannya tidak wajib, tapi tidak penting dihadiri, maka kami tidak hadir. Ya. Dan kami bersedia, dan teman-teman dari para kuasa hukum ini untuk hadir di setiap podcast atau setiap TV. Makanya kami gilir. Kadang-kadang apa kabar Indonesia Pagi, kadang-kadang Prime Plus, kadang-kadang Aki Malam, kadang-kadang Sindu Prime dan lain sebagainya ya. Jadi kami semua datang dan kami bergiliran ya untuk datang. Jadi insya Allah kami tidak sendirian, kita juga bersama dengan dorongan dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Roy Suryo itu mengatakan tidak akan menghadiri ya, tapi malahan kalau untuk di podcast, di acara TV, dia bergantian istilahnya dengan teman-temannya, dia itu bergantian untuk hadir di podcast atau acara TV lainnya. Tapi kenapa tidak hadir memenuhi panggilan polisi itu? Kenapa? Malah bikin gaduh ya, malah bikin tidak panjang dan lebar. Lanjutlah, terserah. Klarifikasi ini karena tidak ada relevansinya dengan penelitian yang dilakukan klien kami terkait ijazah palsu saudara Joko Widodo. Itu yang perlu kami tegaskan. Bahkan kami menegaskan laporan-laporan seperti ini justru akan menjadi pintu kriminalisasi terhadap klien kami. Dan sebenarnya laporan seperti ini yang membuat gaduh Republik ini. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak ada kepentingannya bikin laporan harusnya. Karena sudah ada laporan yang sifatnya lex spesialis, yakni delik aduan di 30 April 2025, saudara Joko Widodo mengadukan dia merasa tercemar dan merasa difitnah, harusnya fokus di situ. Dan terkait kasus pencemaran fitnah ini juga tidak bisa serta-merta diproses karena ada dugaan ya tindak pidana pemalsuan dokumen yang saya masuk ke tema kedua. Yang hari ini temuan fakta di lapangan makin jelas bagaimana sih ijazah palsu itu dibuat, yakni apa? Betor Suryadi, politisi PDIP, menegaskan bahwa ijazah tersebut dicetak di pasar Pramuka. Karena itu hari ini penyidik, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia yang punya kepentingan untuk menegakkan hukum, menegakkan kebenaran dan keadilan, harusnya segera melakukan tindakan penyelidikan terhadap orang-orang ini. Ada Better, ada Dani, ada Anggit, ada Widodo, semua nama itu harusnya diperiksa, jangan liar, jangan sampai seolah-olah ada pengabaian, negara tidak hadir, sudah ditemukan informasi modus operandinya cetak di pasar Pramuka, bahkan terakhir muncul nama Mr. P, tidak saya sebut inisial saya sebut inisialnya saja, nggak layak lah kalau kita sebut namanya, tapi namanya sih Pak Iman gitu ya, Pak Iman Harjo gitu.
Jadi memang rahajo gitu katanya, gitu. Kata saya begitu ya. Dan itu makin menguatkan bahwa memang barang ini bermasalah. Yang dimaksud barang ini bermasalah dan ijazah ini memang bermasalah. Karena itu tugas kepolisian justru harus segera mengejar persoalan ijazah ini dulu. Dipastikan barang ini bermasalah atau tidak, baru bicara tentang apa yang dituduhkan pada klien kami, di mana klien kami seolah-olah mengedarkan fitnah, pencemaran. Kenapa? Tidak mungkin ada fitnah, tidak mungkin ada pencemaran sebelum dibuktikan ijazah itu asli.